Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang udah sudah hadir di video saya yang pertama, sesuai janji saya akan mengupload video pelatihan tentang pengobatan. Pelatihan di sini atau pelatihan-pelatihan yang saya upload di YouTube adalah semua pelatihan yang bisa juga dipraktikkan oleh orang-orang yang masih awam tentang akupuntur. Kenapa saya di sini membahas tentang akupuntur? Karena saya sendiri adalah terapis. Saya terapis akupuntur yang emang kerjaannya adalah ngobatin orang. Melalui pengalaman-pengalaman saya ini, sehingga saya berani membuat video yang bertemakan tentang cara-cara pengobatan, terutama melalui akupuntur. Karena akupuntur sendiri adalah suatu pengobatan yang paling manjur. Reaksinya cepat, langsung bisa dirasakan, tanpa efek samping, tanpa obat-obatan. Jadi saya sebut pengobatan yang terbaik untuk saat ini atau untuk semua penyakit yaitu akupuntur. Itu pengobatan yang terbaik yang menurut pengalaman klinis saya selama ini. Jadi para penonton juga bisa mempraktikkan langsung. Oke dah, kita lanjut aja ya. Di sini saya akan membahas tentang vertigo. Pembahasan tentang vertigo, penyebab serta penanganannya. Tapi mungkin hanya sebagian video dari file yang akan saya upload nanti di deskripsi. Jadi untuk melihat filenya nanti bisa upload di deskripsi. Maaf, jadi printut bahasa saya. Oke, langsung aja ya. Vertigo. Vertigo ini berasal dari bahasa Latin vertere yang berarti memutar. Vertigo merupakan gangguan neurologis yang sering ditemukan berupa sensasi berputar dan kehilangan keseimbangan. Vertigo berhubungan dengan gangguan sistem keseimbangan yang terdiri dari sistem perifer atau telinga dan sentral cerebellum. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Di sini gejalanya adalah kepala merasa berputar, mual, muntah, pergerakan bola mata yang tidak normal, muncul keringat dingin, hilangnya pendengaran, tinnitus, penglihatan berbayang, kesulitan berjalan atau jalan sempoyongan. Di sini juga menjelaskan tentang penyebab vertigo. Jadi sebenarnya begini, kalau misalnya ada gejala pusing, pusing udah lama, itu kebanyakan orang nyebutnya itu vertigo, padahal enggak semua rasa pusing itu disebut vertigo. Rasa pusing itu banyak penyebabnya. Jadi kita mengidentifikasi rasa pusing itu, pertama kita lihat penyebabnya. Contoh, kalau migrain
Migrain itu bukan vertigo atau pusing biasa. Pusing biasa juga bukan vertigo, umpamanya pusingnya berlanjut selama bertahun-tahun, atau pusing karena mah atau asam lambung yang sedang naik. Itu juga bukan vertigo, tapi penyebabnya adalah asam lambung. Jadi di sini di PDF yang akan saya bagikan akan menjelaskan semuanya tentang jenis-jenis vertigo, penyebab-penyebab vertigo dan cara penanganannya. Karena menurut TCM atau Traditional Chinese Medicine atau lebih dikenalnya akupuntur, untuk cabang prakteknya adalah akupuntur. Itu untuk mendiagnosa penyakit itu ada beberapa faktor yang harus kita perhitungkan. Jadi seorang terapis akupuntur itu umpamanya ada pasien yang datang, dia bilang sakit kepala. Nah, dia bilang sakit kepala, dia bilang vertigo. Pas dicek ternyata bukan vertigo, ternyata sakit kepala biasa. Ya seperti itulah, karena seorang akupunturis pasti untuk mengecek penyakit seseorang itu melalui diagnosa terlebih dahulu. Biasanya bisa diagnosa lidah atau palpasi atau perabaan nadi. Di sini penyebab vertigo adalah migrain, sakit kepala yang parah. Stroke, menghindari gerakan kepala secara tiba-tiba agar tidak terjatuh. Penyakit Meniere, yaitu gangguan yang menyerang telinga bagian dalam. Vestibular neuronitis, yaitu inflamasi saraf vestibular pada telinga bagian dalam. Gangguan otak, misalnya tumor atau trauma atau luka di kepala dan leher. Obat-obatan tertentu yang menyebabkan kerusakan telinga. Nah, kalau menurut Chinese medicine, artinya Chinese medicine itu adalah pengobatan tradisional Cina. Jadi pengobatan tradisional Cina dan medis itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Mungkin kalau pengobatan Cina itu untuk mendeteksi penyakit seseorang itu melalui tahap-tahap diagnosa, gitu kan ya. Melalui sindrom. Ada beberapa fase yang harus dilewati. Ya, kalau medis mungkin hanya beberapa gitu. Beberapa fase, kalau medis tidak sebanyak Chinese medicine atau TCM. Menurut Chinese medicine, vertigo bisa disebabkan karena depresi emosional, marah, diet yang salah, penyakit yang menahun, hubungan seksual yang berlebih bisa menyebabkan vertigo. Patogenesis. Ini disebutkan patogen ya. Jenis-jenis patogen yang menyebabkan vertigo. Jadi patogenesis yaitu jenis-jenis patogen yang menyebabkan vertigo. Patogen adalah penyakit ya. Sindrom dia itu apa? Penyebab penyakit luar itu patogen, atau penyebab penyakit dalam itu patogen. Gitu. Jadi kalau orang sakit itu bisa disebabkan oleh penyebab penyakit luar atau PPL, atau penyebab penyakit dalam atau PPD. Itu menurut TCM. Nah, di sini patogenesis tipe ekses artinya terjadi stagnasi plank di jauh tengah, menyebabkan gagalnya unsur yang naik atau hiperaktif yang liver hingga mengganggu kepala. Jadi oke, di sini mah kita karena untuk ada bahasa yang ya, ada bahasa yang liver. Jadi kalau yang itu sambungannya adalah yin yang. Untuk menerangkan yin yang itu panjang. Jadi di sini langsung prakteknya aja dah, Jadi begini intinya. Ini penyebab vertigo adalah bisa karena liver yang ekses atau unsur yang dari liver itu naik hingga mengganggu kepala. Dan juga ada yang tipe defisiensi
yaitu lemahnya Qi. Lemahnya Qi itu energi ya, jadi energinya lemah. Apa? Defisiensi Qi darah dan ginjal yang menyebabkan gagalnya Qi naik ke kepala. Artinya energi dalam darah dan energi di ginjal itu lemah, jadi menyebabkan energi yang naik ke kepala itu gagal. Ada juga vertigo yang berhubungan dengan kepala dan berkaitan dengan liver, limpa, dan ginjal. Nah, di sini diferensiasi sindrom. Jadi sebenarnya cara terapinya, prinsip cara terapi. Jadi gini, yang pertama manifestasi vertigo, tinnitus, tremor, insomnia, kelelahan pada pinggang dan lutut, wajah memerah, lidah merah, selaput kuning, nadi cepat kuat. Jadi begini, nah prinsip terapinya tenangkan yang hati, tonifikasi liver dan ginjal. Artinya begini, vertigo, tinnitus, tremor, insomnia, kelelahan pada pinggang dan lutut, wajah memerah. Itu ciri-cirinya ya vertigo ya. Lidahnya merah, selaput kuning, nadi cepat kuat. Jadi ini bisa dilihat dari muka dan dari lidah. Nah, selanjutnya nanti akan diterangkan diagnosa lidah juga. Prinsip terapinya apa? Tenangkan yang hati, tonifikasi liver dan ginjal. Artinya unsur yang dalam hati, artinya yang panas nih, unsur panas dalam hati itu ditenangkan dengan cara teknik sedasi. Seimbangkan dulu. Ditenangkan atau dilemahkan. Teknik sedasi ini ada teknik sedasi, tapi di sini nggak ngebahas teknik sedasi ya. Di sini ngebahas langsung praktek aja, langsung nusuk sesuai titik, langsung nusuk ya. Tinggal selama 30 menit jarum. Sesekali setiap 10 menit nanti jarumnya diputer-puter, maju mundur. Kalau udah ada kerasa nyetrum, di stop. 10 menit lagi seperti itu. Itu biasanya langsung sembuh. Di sini prinsip terapi tenangkan yang hati, tonifikasi liver dan ginjal. Artinya unsur yang di dalam hati, dalam liver itu, unsur panas dalam hati itu ditenangin, artinya dilemahkan dulu dah. Terusnya tonifikasi, dikuatkan liver dan ginjal gitu. Ginjal dan livernya dikuatkan. Oke, langsung ya. Jadi sindrom vertigo yang kedua adalah manifestasinya adalah dizziness, mata merah, rasa pahit di mulut, gelisah, sakit di hipokondrium, kurang tidur, susah tidur ya. Lidah merah, jadi lidahnya warnanya merah, selaput di lidah warnanya kuning. Nadinya itu kuat, mengembang dan cepat kalau diperiksa nadinya. Prinsip terapinya adalah eliminate damn head, reduce liver fire. Artinya begini. Oke dah, langsung aja ya. Ini di sini di bukunya banyak penyebabnya, tinggal dibaca aja. Jadi vertigo itu paling bagus dengan terapi akupuntur. Yang pertama body akupuntur, artinya akupuntur badan ya, itu bisa diambil titik-titiknya di sini, jelasin titik-titiknya. Nanti kalau ini sih body akupunktur itu mungkin tata laksananya rumit ya. Nah, di sini ada dua, scalp akupunktur. Jadi kalau scalp akupunktur adalah cabang dari akupunktur praktis. Jadi tanpa diagnosa, langsung tusuk aja. Tapi jangan terlalu dalam. Kedalamannya sekitar ya 0,2 mm lah. 0,2 mm dan tusuknya miring.
Ini titiknya adalah nanti ada nih scalp akupunktur itu saya lampirkan petanya, gambarnya titiknya. Di sini juga ada. Jadi titiknya adalah titik vertigo. Titik vertigo ini di dalam scalp akupunktur adanya di atas telinga ya. Di atas telinga. Jadi dua jari pas di batang telinga. Yang kedua titiknya ada di balance area. Jadi di area belakang ya. Kalau kita megang leher kita, kepala kita, jadi ada di belakang kepala itu yang apa namanya, kalau orang bilang itu tempatnya otak kecil, itu di situ, itu ditusuk tapi jangan terlalu dalam, sekitar 0,2 mm aja, diamin selama 30 menit. Dan head area, jadi area kepala, nanti ada bisa ambil di tengah-tengah kepala, ubun-ubun kayak gitu. Sama stomach area, artinya titik lambung, adanya itu di atas jari 4 jari dari alis mata, dari atas alis mata ya, segaris dari tengah-tengah alis dinaikin 4 jari. Nah itu namanya titik lambung, sama titik liver juga ya. Nah inilah gambar scalp ini, gambar titik kepala ya. Jadi scalp itu adalah akupuntur kulit kepala sebenarnya. Tuh di sini benar kan yang saya sebutin ini. Nah, di sini balance area ya. Pas di otak kecil. Nah, kalau titik vertigo ini gini, sebut titik vertigo. Ini titik vertigo, nusuknya di sini ke arah ke belakang ya. Nah, itu titik vertigo. Titik vertigo namanya itu. Sini ada gambar-gambarnya lengkap. Nah, cara tekniknya begini. Ini kita ambil nih, sebenarnya ambilnya di titik yang oke. Nah, ini yang saya sebut titik vertigo. Ini titik vertigo ya. Ini titik vertigo. Sebenarnya cukup di sini aja, vertigo bisa hilang. Ya. Kalau sama ini titik bahu nih, bahu ini. Ini bahu ini. Titik bahu di sini ya. Di sini titik keseimbangan ada nih. Nih keseimbangan. Tuh, ini titik vertigo. Nah, ini titik lambung ya. Di sini titik lambung. Jadi ini titik lambung nih. Ini titik lambung. Jadi 4 jari dari alis ya. 4 jari dari alis mata, di tengah-tengah alis tarik ke atas 4 jari. Titik lambung. Jadi cara nusuknya ini dari depan ke belakang ya, miring. Miring 30 derajat. Nah, udah, ini sisi kanan sama kiri ya. Sisi kanan sama sisi kiri ya. Sisi kanan sama sisi kiri ini ditusuk. Nah, ini masih banyak halamannya, ada beberapa lagi tentang cara-caranya ya. Ini bisa dipelajari nanti untuk linknya. Ya sayangnya ini berhenti ya book readernya. Untuk caranya nanti untuk linknya, link PDF-nya bisa download di deskripsi. Mudah-mudahan bisa dipahami kata-kata saya. Ya namanya baru, mohon dimaklum.
Nanti untuk selanjutnya mungkin saya akan lebih terbiasa, karena saya berbicara ini bukan kepada pasien, bukan nggak sama orangnya langsung, tapi saya berbicara di video. Ini nanti bisa di download aja ya, ada linknya nanti di deskripsi saya kasih, tinggal dibaca-baca. Nah, untuk cara prakteknya kalau pakai scalp ya, jadi atau akupunktur kepala itu, jadi tadi titiknya udah dikasih tahu, ada bacaannya juga. Jadi cara nusukin jarum itu, cara nusukin jarum miring ke belakang ya, miring ke belakang, jangan terlalu dalam, cukup 0,2 mili miring ke belakang. Kemiringannya itu 30 derajat. Nah, setiap 10 menit sekali diputar-putar, maju mundur maju mundur, setiap 10 menit sekali diputar-putar maju mundur sampai menebarkan rasa setrum atau sengatan listrik. Udah diamkan. Insya Allah biasanya pasien-pasien saya setelah terapi seperti itu pakai scalp akupunktur atau akupunktur plastik, akupunktur praktis di kulit kepala itu yang sudah 5 tahun vertigo bisa sembuh 1 kali terapi. Ya semuanya tergantung terapisnya, tergantung, bukan cuma terapis ya, tergantung teknik, sama tergantung ada tidaknya komplikasi penyakit pada pasien tersebut. Oke, sekian dulu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya saya akan update seminggu minimal 1 kali video atau 2 kali video atau 2 video akan saya upload, video-video pelatihan atau video-video tentang akupunktur dan herbal. Jadi pengobatan penyakit tanpa obat-obat kimia, bahkan tanpa obat-obatan. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.